Raihana Fala Putri, Rantis Aulia Givara, Raihana Kalahati Katomo, and the last one is Rena Syahrani Devi. And for the presentation, silakan untuk grup 4 untuk memulai presentasinya. Classification of social group. Based on the degree of interaction in the group, the degree of this interaction can also be seen in several different social groups. Social groups such as families, neighborhood association, village communities will have groups whose members know each other well. This is in contrast to social groups such as urban communities, companies, or countries where members do not have close relationship. By interest and region, a local community is a social group on the basis territory that does not have certain interests, while the association is a social group formed to meet certain interests. Based on continuing interests, the existence of common interest is one of the factors that causes the formation of a social group. A crowd, for example, is a group whose existence is short-lived because their interests do not last long. However, an association has a fixed interest. Based on the degree of organization, social groups consist of well-organized social groups such as the state, NE companies, and so on. However, there are social groups that are hardly well organized, such as crowds. Types of social group. Next, Raihana. Types of social group can be classified according to various criteria or measure. The first, berdasarkan based on, berdasarkan pakai bahasa Inggrisnya. Besar kecilnya jumlah anggota. Yang kedua, derajat interaksi sosial. Yang ketiga, interest and territories atau kepentingan dan wilayah. And then continuum and interest atau berlangsungnya suatu kepentingan. Lalu derajat organization. And then kesadaran, awareness of the same kind, social relation, and goals. Next. Kemudian ada kelompok sosial yang teratur. Yang pertama, in-group. In-group ini adalah kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri. Kemudian out-group. Out-group kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan dari in-group. Jelasnya, kelompok sosial di luar anggotanya disebut out-group. Kemudian primary group. The simple social group where the members know each other and there is close cooperation. For example, family, playgroup, and so on. Next. Yang keempat, secondary group. Secondary group is a group consisting of many people and there is no need to relate based on personal and not so lasting in nature. For example, the sale and purchase
contract relationship. Kemudian paguyuban or Gemeinschaft. Gemeinschaft is a form of shared life atau bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. This relationship can be found in family group, neighborhood, association, and so on. And then patembayan or geselschap. Patembayan is the form of birth bond that is principal for short period of time. Is imaginary and the structure is mechanical. Jadi patembayan bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya ikatan antar pedagang, organisasi dalam pabrik, dan lain-lain. Next. And then formal group. Formal group ini mempunyai peraturan yang strict, yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama. Contohnya organisasi. Kemudian informal group. Informal group ini tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. These groups are usually formed because of repeated meetings, which form the basis of the meeting, common interest and experience. For example, cliques. Kemudian membership group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok. Okay, the next is reference group, social group that become a reference for a person, not a member of the group, to form a person and behavior. Jadi, reference group itu kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok tersebut, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. 11 is a occupational group. Group that arise because of the winning function of kinship where this group arises. Because its members have similar jobs. For example, professional groups such as the Association of Pharmacy Scholars, Indonesian Doctor Association, and others. Jadi kelompok okupasional ini kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. 12 is volunteer group, people who have the same interests but do not get the attention of society. This group can fulfill the interests of its member individually without interfering with the interests of society in general. Kelompok volunteer ini orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok ini dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Next. Next is the disorganized social group. First is crowd. Are individuals who gather simultaneously and coincidentally in one place and at the same time.
crowd forms audience or formal listener. Formal audience is a crowd that has the center of attention and a common goal, but is passive. For example, watching a movie. Plan experience group is a crowd whose center of attention is not so important, but has a common goal that is implied in the activities of the crowd and the satisfaction in produce. Next. Second is temporary crowds or casual crowds. Inconvenient aggression. In the crowd, the presence of other people is an obstacle to achieving one's goals. For example, people queuing for tickets, people waiting for buses, and so on. Panic crowd, namely people who stuck together to save themselves. Suaranya hilang ya? Apakah suara saya terdengar? The third is crowd against legal norms. Crowd that acting emotional and immoral crowd. Okay, dynamics of the social groups. The definition: a series of problematic forms that can occur in the life of an individual or group that makes a change or social mobilization quickly so that it changes the previously applicable social provisions or rules. In bahasa, definisi dari dinamika kelompok sosial itu merupakan serangkaian bentuk problematika yang... Ibu potong dulu sebentar. Jangan sebutin bahasa ya. Kita bahasa Indonesia bukan namanya bahasa. So you never say my national language is bahasa. Your national language is Indonesian language. Ya. Jadi kalau mau nyebut bahasa Indonesia, Anda nggak pernah saya bahasanya adalah bahasa. Anda akan selalu menyebutkan bahasa saya adalah bahasa Indonesia. Jadi sebutnya adalah Indonesian language. Jadi jangan pernah membiasakan menyebut in bahasa, it's not the right way, but you have to say in Indonesian language. This is definition is, ya. Jadi kemanapun Anda kalau ada orang ngomong bahasa itu bukan istilah yang tepat karena bahasa kita Anda nggak pernah bahasa saya adalah bahasa, nggak pernah kan? Semuanya adalah bahasa Indonesia, ya. Silakan dilanjutkan. Jadi tolong diingat jangan pernah sebut bahasa Indonesia sebagai bahasa. Okay, sorry. Di dalam bahasa Indonesia, dinamika kelompok sosial itu memiliki definisi, yaitu serangkaian bentuk problematika yang dapat terjadi dalam kehidupan seseorang atau individu atau kelompok yang di dalamnya terjadi perubahan atau mobilisasi sosial dengan cepat sehingga mengubah ketentuan atau aturan sosial yang berlaku sebelumnya. Next. The characteristic of the social groups dynamics. The first one is between individuals have the same motives and goals. In Indonesian language, dari antar individunya itu memiliki motif sehingga terjadi interaksi untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. The second is the emergence of the consequences of interactions such as a sense of dependence. Adanya ketergantungan melibatkan akibat-akibat yang adanya interaksi yang menimbulkan rasa ketergantungan antara anggota kelompok satu sama lain. The third is have a clear structure or organization and assignment. Jadi di dalamnya itu dalam kelompok sosial itu biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas dan semua anggota juga memiliki peran masing-masing atau penugasan yang jelas gitu.
The last one is peers affirmation of behavioral guidelines that govern an interaction, yaitu adanya munculnya peneguhan norma pedoman tingkah laku yang mengatur sebuah interaksi. Simpelnya every group have rules kan, kayak semua anggota kelompok itu biasanya dalam sebuah kelompok itu ada aturan masing-masing gitu. Next is the factor that a factor that can affect dynamics of the social group is defined by two factors. There's internal and external factor. The first is internal factors. For example, the emergence of conflict between group members, then the emergence of disagreements in Indonesian language. Yang kedua, poin pertama dan kedua ini memiliki kesamaan ya, intinya adanya konflik atau ketidaksepahaman antara anggota satu sama lain gitu. Lalu third is there are difference in interest between group members. Adanya perbedaan kepentingan masing-masing anggota. Jadi kayak setiap anggota punya kepentingan yang berbeda-beda gitu. Lalu the next is changes in the structure of social groups. Adanya perubahan struktur organisasi dalam kelompok tersebut. Lalu the last is there is a change in group members due to shocks related to the positions of the members group. Ini adanya pergantian anggota kelompok yang disebabkan adanya guncangan yang berkaitan dengan kedudukan anggota kelompok tersebut. Mungkin hampir mirip sama poin sebelumnya ya, kayak misalnya dalam suatu kelompok itu adanya, misalnya ada sekretaris nih, nah nanti sekretarisnya ini harus diganti gitu. Nah ini kan misalnya sekretarisnya keluar, jadi kan berarti bakal berefek sama anggota yang lain, jadi mereka harus mencari sekretaris baru dan lain-lain gitu. Next. And the second is external factor. There's a change in the social situation that occurs as a result of the industrialization process, which can shift the pattern of the relationships and the form of values held by certain groups. Untuk industrialization process ini, jujur saya nggak terlalu paham, namun yang saya ketahui ini itu kayak suatu perkembangan industri dalam suatu negara gitu. Nah, itu perkembangan industri yang ada dalam suatu negara itu dapat mempengaruhi suatu kelompok tertentu. And the second is there is a change in the economic situation that can result in a shift in social relations in society. So that social relations can change based on interest and no longer based on kinship. For example, let me explain in Indonesian language ya. Contohnya itu misal ada suatu kafe yang dikelola oleh seorang pemimpin. Nah, pada awalnya itu pemimpin ini memiliki goals keharmonisan, yang penting menciptakan suasana kerja yang harmonis, lalu mementingkan kepuasan pelanggan. Nah, lalu pada suatu momen tertentu di negara tersebut, di negara tempat kafe ada tersebut itu terjadi kayak krisis ekonomi, dan yang jadinya si pemilik kafe ini yang awalnya goalsnya itu yang penting mencapai keharmonisan lalu kepuasan pelanggan, jadi berubah kayak dia jadi lebih mentingin uang karena juga dia sedang mengalami ekonomi krisis gitu loh. Jadinya kayak yang awalnya pengennya yang penting pelanggan puas, tapi sekarang berubah jadi sebulan target uang yang tercapai itu harus segini. Nah, itu kan jadi mempengaruhi suasana kerja juga kan, dari mempengaruhi suasana anggota-anggota yang ada di bawahnya. And the third is changes in the political situation with changes in the ruling elite and can encourage policy changes in social groups that exist in society. Ini itu in Indonesian language. Adanya perubahan situasi politik dengan pergantian dalam elit penguasa dapat mendorong perubahan kebijakan pada kelompok-kelompok sosial ada dalam masyarakat. Contohnya itu ada pergantian presiden. Itu kan kalau misalnya pergantian presiden itu kan bisa menyebabkan adanya pergantian kebijakan juga kan. Dan ini dapat berefek sama kelompok-kelompok kecil di bawah
di bawahnya gitu. Next. The last, I think that is the last from us. If you have any question, please raise your hand. I'll return to the moderator. Thank you. Okay, so that is the presentation from group 4. Maybe there is this Zoom meeting. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kepada Kansa Fitri Mutia, dipersilakan untuk bertanya. Okay, thank you for the opportunity. Let me introduce myself. My name is Kansa Fitri Mutia. I want to ask question. Kan on several slides, it's explained the social groups are formed based on several backgrounds that have the same goal as us. Then what about when several backgrounds that have the same goals as then what about when we are in a social group that we hope to have the same goal, but turns out to have a toxic impact, and how to avoid toxic social group? Thank you. Thank you, Kans, for the question. Maybe another question. Buat yang mau bertanya lagi, dipersilakan untuk raise hand. Oke, mungkin kelompok boleh nyari jawabannya terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Boleh langsung raise hand. Oke, nah dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya saya Hervinayu. Saya izin bertanya. Tadi di karakteristik dinamika kelompok sosial itu, saya mendengar adanya poin tentang adanya rasa ketergantungan. Nah, bisakah saya tahu mengenai faktor apa yang sehingga ada rasa ketergantungan tersebut, dan apa yang terjadi apabila rasa ketergantungan tersebut tuh sudah tidak ada? Seperti itu. Terima kasih. Thank you, Nayu, for the question. Dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Kansa dan Hertinayu. Mungkin satu pertanyaan terakhir, kalau ada boleh raise hand.
Okay, thank you, Nayu, for the question. I'm gonna explain in Indonesian language. Tadi pertanyaannya itu dalam karakteristik dinamika sosial di mata kelompok sosial itu ada munculnya akibat-akibat dari interaksi seperti rasa ketergantungan ya. Nah itu maksudnya itu in the group itu every member have a different skill or abilities, right? Kayak semua member yang ada di dalam anggota kelompok itu punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Anggap misalkan aja contohnya dalam suatu organisasi itu biasanya ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris dan bendahara. Nah mereka ini kan punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jadi yang si bendahara ini mengatur keuangan, sekretaris ini mengatur keserpiatan, lalu ketuanya itu akan memimpin kelompok tersebut. Nah ketua ini yang menjadi ketua ini belum tentu punya kemampuan buat mengatur keuangan, makanya dia membutuhkan bendahara. Lalu yang menjadi wakil ketua juga belum tentu punya kemampuan sekretariat, makanya mereka membutuhkan seseorang yang punya kemampuan menjadi sekretaris gitu. Lalu ada juga orang yang misalnya pengen punya suatu kelompok nih, tapi dia cuma jago buat ngatur keuangan doang misal. Nah dia nggak jago buat mimpin, berarti kan dia butuh orang untuk memimpin gitu. Nah itu namanya ketergantungan. Itu semacam itu. Terus lalu bagaimana kalau misalnya suatu di organisasi tersebut udah nggak ada ketergantungan lagi? Itu menurut saya ya orang yang biasanya berarti kan mereka semua udah bisa kayak apa bahasanya ya all-rounder gitu loh, kayak anggota-anggota di grup itu udah bisa menguasai semuanya, mereka bisa memimpin begini-gini. Nah itu biasanya kalau misalnya terjadi kayak gitu, itu bisa terjadi suatu perpecahan kelompok karena mereka semua punya tujuan goals yang berbeda-beda gitu, dan mereka juga merasa mereka bisa untuk mencapai goals tersebut gitu. Jadi biasanya kalau ada yang kayak gitu sih menurut saya ya, itu mereka bisa jadi terpecah dan malah bikin beberapa kelompok gitu. Jadi kayak sebetulnya semuanya seharusnya lebih baik tuh seimbang dalam porsinya masing-masing. Jangan ada yang terlalu jago gitu, supaya mereka bisa saling mengandalkan satu sama lain. Itu menurut pandangan saya. Apakah terjawab, Ayu? Terjawab, Rantis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Kansa. Pertanyaannya, bagaimana jika kita bergabung dengan kelompok sosial yang awalnya memiliki tujuan yang sama, namun ternyata toksik, dan cara mengatasinya. Jadi, kalau kelompok sosialnya sudah toksik dan mereka mempengaruhi kondisi mental kamu, lebih baik pergi dan cari kelompok sosial yang lain yang lebih mendukung kamu, karena kamu tidak perlu berada di suatu kelompok yang buat kamu sengsara. Tapi jika kelompok sosial itu masih ada value-nya untuk kamu, nilainya, itu tergantung kamu mau ninggalin atau tetap berada di kelompok sosial itu. Mungkin dari kelompok saya yang lain ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, tadi Kansa juga bertanya tentang bagaimana cara menghadapi
kelompok sosial yang toksik. Kalau menurut kelompok kita itu untuk menghadapi toxic people atau kelompok sosial yang toksik itu ada beberapa cara, namun tidak boleh menggunakan kekerasan fisik begitu. Yaitu yang pertama, kita bisa membatasi waktu bersama mereka. Jadi kita tidak membatasi waktu bersama mereka, jadi tidak bersama mereka terus. Namun terus yang kedua itu berani mengatakan tidak. Jadi kita harus berusaha untuk mengatakan tidak kepada pernyataan mereka atau ajakan mereka yang merasa itu adalah toksik begitu. Yang ketiga adalah utamakan diri kamu sendiri. Jadi kita berusaha untuk mengutamakan diri sendiri daripada kepentingan toxic people tersebut begitu. Terima kasih. Terima kasih Rena dan Rehana atas jawabannya. Sama-sama, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 4. Sepertinya karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, presentasi dari kelompok 4 saya akhiri sampai di sini. So that's the end of the presentation from group 4. Thank you so much for the presentation. Terima kasih banyak kepada kelompok 4 yang telah memberikan presentasinya pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan yang sudah aktif pada presentasi di grup 4 ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Rita Ismail selaku dosen untuk menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 dan moderator untuk presentasinya terkait dengan jenis-jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini Ibu share screen dulu ya. Kelihatan belum? Ya. Nah, ini kalau kelompok sosial itu kita lihat dari berbagai macam. Ada misalnya berdasarkan bentuknya, kemudian nanti kita lihat berdasarkan apa misalnya keterikatannya. Nah, kalau kelompok sosial berdasarkan bentuknya ini ada yang direncanakan, ada yang terorganisir, ada yang tidak ada interaksi terus-menerus, ada yang tidak ada kesadaran berkelompok, atau kadernya yang tidak konsisten. Ini kelompok semu ya, jadi datang dan pergi, tidak direncanakan. Contohnya ini nih, orang yang mendengarkan khutbah di masjid, sama dengan orang yang beribadah di gereja, atau yang sembahyang di pura, itu adalah kelompok, tapi semu. Mereka hanya datang untuk beribadah, setelah itu pergi dari situ. Ya. Kemudian yang ini kerumunan yang inconvenient. Causal crowd itu adalah, jadi crowd-nya itu kenapa? Karena mereka berkumpul memang tujuannya cuma satu, mau beli tiket kereta. Jadi mereka tidak sengaja, ayo kita kumpul-kumpul yuk untuk beli tiket kereta, nggak ada yang seperti itu. Mereka semuanya satu, nggak saling kenal, ada sih saling kenal kalau bareng-bareng, tapi mereka datang hanya untuk sementara saja untuk ngambil satu tiket, setelah itu pulang lagi. Jadi bubar setelahnya. Jadi nggak ada lagi pertemuan selanjutnya setelah mereka beli tiketnya. Kemudian yang ini, yang crowd itu adalah panik casual. Jadi casualnya ini kenapa terjadi kalau ada gempa bumi misalnya ya, kayak misalnya kemarin awal bulan ya, atau akhir bulan tuh. Ada gempa kan? Itu yang namanya poltekkes tuh, Anda bisa lihat di sana itu penuh kerumunan keluar semua. Ada meeting point kan?
Itu pada kumpul di situ. Kenapa? Takutnya gedung Poltekkes yang 6 lantai ini, 7 lantai di jurusan keperawatan roboh. Jadi kumpul di luar semua. Ini semuanya tidak terencana. Jadi nggak ada, yuk kita keluar, yuk kumpul di situ, nggak ada. Cuma kita sudah tahu kalau misalnya ada sesuatu, kita kumpulnya di sini nih. Jadi semua langsung otomatis keluar. Jadi berkumpul di luar, kemudian suasananya panik. Makanya disebut ini adalah panic causal crowd. Ya. Jadi penyebabnya karena kepanikan. Kalau ini lain lagi, spektator. Spektator itu because they wanna see something. Mereka ingin melihat sesuatu bersama-sama. Contohnya gerhana. Jadi dulu ada kan gerhana tahun lalu kayaknya ya. Jadi ada yang kumpul-kumpul bareng-bareng ngelihat gerhana matahari pakai kacamata tuh. Jadi bareng-bareng. Ada tempat-tempat tertentu. Ada yang misalnya, saya nggak mau kumpul-kumpul, takutnya kena COVID di rumah aja. Jadi di rumah sendiri itu nggak termasuk kelompok. Tapi kalau mereka bareng-bareng menyaksikan sesuatu itu bisa. Misalnya konser juga bisa kan sama-sama menyaksikan ini konsernya. Nah ini lawless. Jadi demo tapi mereka tidak mematuhi aturan. Ya, aksinya itu bisa merusak. Tapi nanti Anda ketemu sama yang ini nih. Demo juga masanya, tapi mereka itu damai direncanakan. Misalnya kan kalau kita mau demo itu kita mengirim surat ke pemerintah. Misalnya ke polisi, saya mau demo nih besok tanggal segini, apakah diizinkan atau enggak. Kalau yang ini demonya tidak beraturan, kenapa? Tidak mempunyai izin, kemudian membuat keributan. Nah ini immoral lawless crowd. Kira-kira ngapain nih anak-anaknya nih? So what do you think they are doing right now? Ayo. Izin menjawab, Ibu. Ya. Itu kalau yang saya tahu kayak lagi mabok dari pakai lem Aibon gitu, Bu. Nah, iya, jadi benar sekali ya kata Fitri, ini anak-anaknya sedang bareng-bareng nih. Kalau Anda perhatikan ini adalah model kecanduan yang paling murah. Ya, contohnya sih paling gampang, nggak usah lem deh. Ada ke pom bensin, itu baunya menyengat tuh. Itu bisa membuat candu. Atau spidol, suka lihat spidol kan? Apa mereknya ya? Whiteboard gitu. Coba Anda buka tuh. Otomatis Anda mencium sesuatu. Itu ada sebenarnya candunya, candu ringan sekali. Tapi kalau sering ini kan orang bisa kecanduan, kayaknya hidup ini hampa kalau belum nyium-nyium bensin atau nyium-nyium spidolnya atau nyium. Nah ini yang ngelem ini adalah mereka menggunakan lem. Karena kalau misalnya Aibon itu Anda buka kalengnya, kemudian Anda cium, hirup, itu ada bau yang menyengat. Nah itu sebenarnya ada unsur kecanduannya sehingga membuat orang merasa nikmat dan nyaman setelah mencium itu. Tapi ada yang juga sesak napas, langsung nggak bisa napas kalau nyium seperti itu, karena baunya tajam. Ya, ini teknik yang paling murahan dan paling rendah untuk candu minimal yang bisa dilakukan orang-orang yang di pinggiran. Anak-anak kecil ini nggak punya uang untuk beli narkoba. Jadi bisanya beli lem. Ini pun barang-barang nih. Ini yang lain plastik, yang kalengnya di sini yang paling gede di depan. Jadi kalengnya ini dibungkus plastik, kemudian mereka buka karena ketutup kan, otomatis udara dari lemnya itu pada saat plastiknya dibuka itu mereka langsung menghisap baunya. Itu adalah candu ringan yang membuat mereka merasa nyaman. Nah ini kenapa susah untuk dibasmi, misalnya yang narkoba ini mah mabuk kecil-kecilan nggak jelas, tapi ini yang akan menjadi cikal bakal mereka ke depannya kurang bagus. Narkoba ini kurang bagus kenapa? Itu dikasih sama temen yang mereka kenal. Misalnya Raihana, kata Raihana, Rena coba deh minum ini nih, pil ini enak loh, kalau pusing sama kuliah minum pil ini jadi seneng gitu. Karena Rehana yang menawarkan, kata Rena, boleh deh kalau gitu kan Rehana teman saya. Atau misalnya nanti ngomong ke Saki, Saki coba deh Saki, pasti kamu suka deh. Pusing kan sama banyak banget kuliah duduk terus dari pagi sampai sore. Itu teman sendiri. Makanya rasa percaya itu ada, rasa tidak enak itu ada. Aduh nggak enak nih ditawarin nih sama Rehana, boleh nggak ya? Ya udah deh coba aja deh. Rasa nggak enak atau misalnya rasa percaya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada anak Poltekkes 1 yang datang ke Saki, Saki coba ini deh. Kata Saki, ih kamu siapa ngasihin saya kayak ginian?
nggak percaya dan tidak kenal, ya. Tapi kalau misalnya teman Anda sendiri yang memberikan, membuat merasa ini dari teman saya nggak enak, makanya saya coba. Makanya narkoba itu susah untuk dibasmi karena penyebarannya itu dari orang dekat biasanya, bukan orang yang tidak dikenal. Nggak ada orang tiba-tiba datang dari jauh gitu. Misalnya Rantis mau nggak coba ini? Otomatis kita akan defend. Nggak mau. Oh nggak ini siapa orang yang tiba-tiba ngasih saya gini, ntar racun. Tapi kalau teman sendiri itu akan lebih cepat masuknya. Jadi kenapa jejaring narkoba itu susah untuk dibasmi? Karena yang menawarkan adalah biasanya orang dekat, yang membuat orang itu merasa terikat dan merasa tidak enak atau merasa menghargai dengan mengikuti apa yang diminta oleh temannya tersebut. Nah, ini yang tadi yang massa, ada persiapannya sehingga tidak bersifat spontan. Nah, ini publik nih. Publik ini mirip dengan massa, tapi bedanya adalah publik itu Anda nggak ketemu, tapi ketemunya lewat alat-alat. Jadi menggunakan media yang sama. Misalnya kita nih Zoom kan, kita ini publik Zoom nih. Jadi satu Indonesia, seluruh dunia itu adalah pengguna Zoom. Jadi Anda tidak saling kenal, tidak saling bertemu, tapi menggunakan alat yang sama sehingga dipersatukan oleh alat komunikasi tersebut. Atau yang radio nih, kita nggak pernah saling kenal siapa yang dengerin radio, tapi karena kita sama-sama mendengarkan radio yang sama, kita akan mempunyai pengetahuan yang sama, pola pikir yang sama, karena radionya sama. Misalnya kalau lagi di mobil nih, FM tuh misalnya Prambors atau segala macam, pasti musiknya seperti itu. Tapi kalau misalnya itu yang anak muda ya, ternyata yang jadi sopirnya itu senangnya dangdutan. Nah, lain lagi itu channelnya nanti. Jadi akan beda-beda untuk channel, tapi semuanya sama. Dia menggunakan media yang sama sehingga mereka menjadi satu bagian yang merasa, oh iya ini radio saya nih. Pasti teman-teman yang lain juga banyak yang akan mendengarkan media ini. Nah, ini klasifikasinya tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh teman-temannya. Ya, ada yang paguyuban, ya kan? Ada yang organisasi, sama dengan kalau Anda perhatikan politik ya, itu pasti ada partai-partai, itu kelompok. Jadi mereka membentuk partai untuk tujuan tertentu. Jadi mereka mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai, misalnya mau supaya calonnya menjadi presiden atau misalnya ketua MPR atau DPR. Jadi they are getting together to reach their goals. Jadi bersama-sama membentuk organisasi ini atau partai ini untuk mencapai tujuannya. Misalnya, oh ya, kita harus membuat tim kita ini menjadi nanti calonnya jadi presiden. Makanya partainya itu harus kuat, anggotanya harus banyak yang mendukung. Jadi seperti itu. Makanya nanti akan Anda perhatikan ada yang anggota partai yang fanatik kan, merasa keterikatannya tinggi. Kayaknya pada saat Prabowo tidak naik jadi presiden itu kayaknya dia yang depresi. Prabowo sih mungkin iya ada agak-agak kecewa. Tapi yang fanatik itu sampai depresi, sampai merusak barang-barang umum karena kecewa pilihannya tidak menjadi presiden apa yang mereka inginkan ya. Jadi harus hati-hati yang seperti itu karena rasa memiliki yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan perilaku yang kurang kondusif terhadap yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Sama dengan Anda nih, Anda itu termasuk kelompok sosial. Jadi untuk kelompok kecilnya adalah ini kelas RKI tingkat 1. Lebih gede lagi tingkatan Anda adalah masuk di Prodiners. Lebih naik lagi masuk di jurusan keperawatan. Naik lagi nanti adalah Anda mahasiswa Poltekkes Jakarta 3. Jadi pada saat Anda keluar atau berprestasi ini atau membuat sesuatu yang kurang bagus, yang terkenal adalah misalnya Siva berprestasi untuk taekwondo di internasional. Orang kan ngeliat dari mana dia dari Indonesia. Jadi kita nggak ngeliat Siva itu dari Poltekkes. Dia dari Indonesia, tim Indonesia internasional kan. Kemudian turun ke dalam Indonesia, dari mana sih Siva itu? Oh, Siva itu misalnya dari Poltekkes Jakarta 3. Jadi yang terkenal Poltekkes Jakarta 3-nya, bukan RKI-nya.
Tapi kalau turun lagi ke Poltekkesnya, Siva itu anak dari mana? Oh, dia anak jurusan keperawatan, bukan anak analis atau misalnya kebidanan. Turun ke bawah lagi, keperawatannya di mana sih Siva? Dia anak ini, anak nurse. Nurse-nya yang mana? Di RKI. RKI-nya apa? Tingkat 1. Jadi mungkin nama Siva tidak akan terkenal. Yang terkenal adalah kepalanya. Misalnya itu dari Indonesia, juara satunya dari Indonesia, kemudian turun ke bawah dia dari Poltekkes, kemudian dia adalah anak mahasiswa di jurusan keperawatan. Jadi terkadang kita nggak ngelihat nama lagi, kita hanya lihat institusinya, kelompoknya. Makanya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada mahasiswa, misalnya dulu ada mahasiswa yang apa yang terkenal tuh dulu tuh, bunuh diri. Ibu lupa mahasiswa dari mana ya. Jadi Ibu nggak tahu namanya siapa, yang Ibu tahu adalah dulu adalah dia dari Akper ini. Jadi kita nggak pernah tahu namanya siapa, nggak terlalu dipedulikan. Tapi yang kita lihat adalah kelompoknya dia, bukan individunya. Makanya selalu Ibu tekankan ke mahasiswa, tolong yang bagus-bagus diperbaiki, karena secara tidak sadar di kepala Anda di jerat itu ada tulisan Poltekkes Jakarta 3 yang tidak kelihatan tapi akan diingat sepanjang Anda adalah mahasiswa Poltekkes Jakarta 3 ataupun sudah jadi alumni. Bu, saya kan udah nggak mahasiswa lagi. Orang akan nanya, itu Salma lulusan mana sih? Kok bagus banget nilainya pada saat ini Ukom dia paling tinggi. Oh, dia Poltekkes Jakarta 3 gitu. Atau misalnya itu Salma dari mana sih, itu nilainya yang paling jelek, paling rendah itu dari Ukomnya tuh dari mana anak ini? Oh, dari sini gitu loh, ya. Jadi dengan kelompok ini yang Anda ingat adalah terbentuk banyak orang. Biasanya untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memanfaatkan fasilitas tertentu sehingga mereka berkumpul bersama. Yang harus Anda ingat, tidak selalu kelompok itu mereka saling kenal. Kayak tadi, mereka cuma mau apa? Mau beli tiket aja, udah pulang, selesai. Tapi dulu kelompok. Atau misalnya mau nonton konser, itu kelompok kan? Nggak saling kenal mereka kanan kirinya. Tapi mereka sama-sama tujuannya adalah satu, menonton konser misalnya. Gitu ya. Jadi kenapa ini penting? Karena nanti pada saat Anda sudah di antropologi kesehatan, Anda akan bertemu kelompok-kelompok ini. Saya misalnya dari ini dari suku Papua, ya kan? Kelompoknya adalah di Papua nanti nih. Berarti dia mempunyai sistem untuk bagaimana menjaga kesehatannya, kemudian bagaimana adat istiadatnya, siapa ketuanya, itu akan berpengaruh untuk memberikan penyuluhan kesehatannya dan pola hidupnya nanti. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan jenis-jenis kelompoknya, syarat-syarat kelompok itu apa aja, sama dinamika dalam kelompok itu seperti apa. Karena ada yang selalu bersama untuk tujuannya, ada yang udah selesai bubar. Ya kan? Makanya tadi dikatakan sama temannya, kalau punya teman kelompok itu yang baik-baik, nggak harus selamanya Anda selalu bersama kelompok tersebut kalau kelompok itu nggak bagus. Soalnya kan yang tadi sudah ada yang menawarkan narkoba, itu udah tidak kondusif lagi, tinggalkan yang seperti itu. Itu ya. Jelasnya sampai di sini terkait dengan kelompok? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jelas semuanya? Oke, kalau jelas mungkin sekian saja dari Ibu. Silahkan dipelajari kembali untuk materinya. Tolong yang tadi pertanyaan sama jawabannya dimasukkan ke PowerPoint, nanti dikirim ke email Ibu PowerPoint-nya ya, yang sudah ditambah dengan tanya jawab yang tadi. Untuk si pen sudah di screenshot? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya, Atiyah ya. Selanjutnya nanti hari Kamis dengan Bu Nur Halimah ya. Jadi nanti Iya, Ibu. tolong sama ya semuanya, kelas A, kelas B, RKI, PowerPoint-nya semua sama, bareng-bareng aja supaya Anda mempunyai pengetahuan yang sama persis dengan kelas yang lainnya, tidak berbeda-beda. Ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Ibu pamit.